Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ernawati Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan modul website dan e-commerce pada UDU 16. Nah, di sini terdapat penjelasan singkatnya. Untuk modul website sendiri adalah platform aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat sebuah website company profile dengan modul UDU 16 yang menyertakan fitur SEO yang mirip dengan Google Analytics dan juga alat pencarian dapat dikonfigurasi dari opsi yang tersedia. Modul website di 2016 adalah keuntungan bagi tim digital marketing perusahaan untuk melakukan pemesanan produk. Nah, di sini terdapat skenario-nya yang akan kita lakukan untuk simulasi pada modul website dan e-commerce. Untuk perusahaan Olive Care melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuatkan website toko kebutuhan peliharaan. Perusahaan Olive Care bukan hanya membuat website untuk sebuah promosi, tapi untuk melakukan penjualan kebutuhan peliharaan kepada konsumen dengan mudah. Sebagai tanda terima kasih mereka kepada konsumen setia, mereka memberikan sebuah voucher 10% setiap pembelian minimal transaksi sebesar Rp500.000 dengan masa vouchernya itu 1 hari. Di sini juga terdapat data terkait dengan usaha Olive Care itu sendiri, terdapat company name, address, email, phone, dan rekening bank yang akan digunakan nantinya. Di sini juga terdapat untuk data mengenai customer-nya. Lalu kemudian di sini terdapat data untuk user yang akan kita buat, terdiri dari 5 user, di mana ada user TT ITC yang akan role-nya itu sebagai IT dan staff kreatif. Untuk job desk-nya sebagai untuk membuat user, produk, kupon voucher, pengiriman, dan website. Lalu ada webcom untuk mengecek orderan dari customer dan membuat invoice. Kemudian ada Ina Inventory sebagai supervisor inventory dan job desk-nya itu memvalidasi sales order. Lalu ada Aca Accountant sebagai accountant untuk rekonsiliasi, dan yang terakhir ada user Caca Customer sebagai customer untuk membeli produk. Di sini juga terdapat security matrix-nya. Sebelumnya kita akan pergi ke UDU terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melakukan mengactivate modul website. Kita klik button activate. Nah, di sini sedang proses untuk mengaktifasi, kita tunggu saja. Nah, apabila kita telah berhasil mengaktifkan modul website, maka tampilannya akan berubah seperti tampilan berikut. Di sini terdapat pilihan untuk membuat websitenya. Kita dapat mengklik Let's Do It apabila kita ingin menggunakan template yang telah disediakan oleh Udu. Kemudian apabila kita ingin mengkustomisasi sendiri, kita dapat mengklik Skip and Start from Scratch. Di sini saya ingin mengklik Let's Do It. Nah, kemudian di sini untuk ikonnya saya ingin memilih an online store. Untuk formanya pet store. Dan untuk with the main objective to-nya adalah sell more. Dari sini saya akan mengklik skip and start from scratch untuk memilih tema. Dari sini terdapat pilihan tema yang cukup banyak yang telah disediakan oleh Udu. Kita dapat memilihnya sesuai dengan yang diinginkan. Saya ingin menggunakan tema berikut ini, maka klik use this term. Dari sini sedang proses untuk building website-nya, kita tunggu saja ya. Nah, di sini kita telah berhasil untuk memilih temanya. Di sini kita dapat menyesuaikan, dapat melakukan kustomisasi, dan dapat memilih tema yang lain juga. Nah, di sini saya akan pergi ke menu settings terlebih dahulu untuk membuat user. Di sini kita klik user and companies, lalu user, lalu kita klik new. Nah, di sini kita akan membuat user sesuai dengan data yang ada. Di sini terdapat yang pertama itu titik ITC,
Untuk emailnya itu titi@gmail.com. Kemudian di sini untuk settingsnya kita akan mengikuti security matrix yang telah kita buat. Di sini uh, untuk Titi ITC itu menjadi administrator pada sales, pada purchase, inventory, manufacture, lalu supply dan employees. Di sini kita tidak melakukan perubahan pada settingan berikut, maka kita akan langsung save saja. Kita klik button save manually. Nah, kemudian jangan lupa kita lakukan change password agar memudahkan pada saat login. Untuk new passwordnya Titi, kita klik change password. Nah, di sini saya akan membuat user-user lainnya sesuai dengan data yang telah kita buat. Nah, di sini saya telah berhasil membuat 5 user sesuai dengan data yang telah ada. Nah, di sini kita dapat lihat untuk user Aca Accountant, Caca Customer, in Inventory, lalu ada titik TC dan View Webcom. Kemudian kita akan melakukan login menggunakan browser yang berbeda untuk kelima user tersebut. Nah, di sini saya telah berhasil login menggunakan browser yang berbeda. Untuk browser Google Chrome, saya login sebagai Titi ITC, lalu untuk Chrome versi incognito-nya, saya login sebagai Caca Customer. Lalu untuk Mozilla Firefox-nya, saya sebagai user www.webcom. Kemudian untuk Firefox versi incognito-nya, saya login sebagai Ina Inventory. Kemudian di Microsoft Edge sebagai Aca Accountant. Nah, di sini saya telah berhasil membuat 5 user sesuai data yang sebelumnya. Kemudian setelah itu kita akan pergi ke settings. Kemudian kita akan melakukan settings pada modul website. Di sini website name-nya diubah menjadi Olive Care. Kemudian untuk shop-nya di sini menjadi optional aja untuk melakukan check-in atau up-nya. Kemudian untuk add to chart-nya eh, sesuaikan saja. Di sini saya memilih stay on product page. Kemudian untuk shopnya, di sini kita pilih advance pada price list-nya. Lalu kemudian untuk diskon loyalty and gift card-nya, kita klik centang saja. Kemudian di sini ya untuk wishlist kita juga bisa klik centang. Lalu di sini untuk shipping, klik centang pada shipping cost. Kemudian apabila sudah sesuai, maka kita klik save. Lalu saya akan melakukan login menggunakan user ID pada Chrome. Kita logout terlebih dahulu. Di sini saya akan login sebagai staff IT. Nah, di sini saya telah berhasil login sebagai user Titi ITC pada Chrome. Kemudian pada Chrome versi incognito, saya telah berhasil login sebagai user Caca Customer. Kemudian pada browser Firefox, saya telah login sebagai www.webcom. Kemudian saya juga telah berhasil login sebagai Ina Inventory pada Mozilla versi incognito. Kemudian pada Microsoft Edge, saya telah login sebagai Aca Accountant. Kemudian kita akan kembali pada user TTITC untuk
melakukan kustomisasi website. Kita pergi ke menu website. Nah, kemudian di sini kita dapat mengustomisasinya dengan cara mengklik edit. Nah, di sini kita dapat memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Sebelumnya saya telah membuat untuk apa saja yang ingin ditaruh di website, maka kita akan sesuaikan saja. Jadi untuk temanya kita dapat menggantinya. Di sini saya ingin mengubah untuk theme color-nya. Ini saya sudah memiliki kode untuk warna tersebut. Nah, di sini saya telah berhasil untuk mengubah warna dari tema tersebut. Kemudian kita dapat menambahkan layout dengan mengklik blocks. Di sini saya sebelumnya telah membuat untuk apa saja yang mau kita isi pada website tersebut. Di sini saya akan menggunakan cover. Nah, kita dapat mendragnya aja. Kemudian untuk kalimatnya kita dapat copy paste saja sesuai dengan yang telah terdapat pada data berikut. Welcome to Olive Care. Kita bisa copy paste saja. Nah, untuk warnanya, untuk warna fontnya juga dapat disesuaikan. Di sini terdapat font color. Kemudian kita akan menambahkan image text. Lalu kita juga dapat mengubah untuk background-nya. Jadi kita dapat mengklik replace. Lalu kita dapat menguploadnya. Nah, di sini kita telah berhasil untuk mengubahnya. Kemudian saya akan menambahkan image text. Kita kembali ke blocks, kemudian image text. Di sini saya akan mengisi menggunakan About Us. Kita juga dapat mengganti untuk gambarnya. Kita replace pada media. Dan kita upload. Nah, di sini kita juga dapat mengubah untuk font color-nya.
Nah, kita juga dapat menggunakan kode dari warna yang telah ada agar sesuai dengan temanya. Kemudian kita juga dapat menambahkan animasi-animasi. Di sini terdapat pilihan-pilihannya. Kita juga dapat merubah warnanya. Nah, kemudian kita akan menambahkan cover. Kemudian kita akan menambahkan untuk produk-produk deskripsinya menggunakan kolom. Kita ke blog, kemudian kita pilih kolom. Di sini kita dapat mengubah untuk gambar-gambarnya, menyesuaikan. Di sini kita akan menambahkan pet carrier. Nah, di sini kita telah berhasil untuk menambahkan deskripsi produk untuk beberapa produk saja. Kemudian kita akan menambahkan untuk voucher diskon menggunakan text image. Di sini terdapat keterangannya. Kita juga dapat melengkapi gambarnya. Selanjutnya, kita dapat menambahkan steps untuk metode pembayarannya menggunakan step. Nah, sini juga kita dapat mengubah untuk warna backgroundnya. Nah, kemudian kita juga dapat mengubah logonya dengan mengklik replace. Kita dapat menguploadnya. Juga kita dapat mengubah untuk nomor teleponnya sesuai dengan data, yaitu sebagai berikut kita copy saja. Selanjutnya, kita dapat mengubah logo yang ada di bawahnya, di footernya.
Kemudian nomor telepon dan emailnya dapat diubah. Nah, di sini saya telah berhasil melakukan kustomisasi pada website, maka kita akan mengklik button Save. Nah, di sini kita telah berhasil untuk mengkustomisasi pada menu Home. Kemudian di sini kita akan mengkustomisasi menu Shop dengan cara kita akan menambahkan produk terlebih dahulu. Untuk menambah produknya, kita akan pergi ke e-commerce, lalu kita akan klik produk. Di sini kita klik New. Untuk data produknya terdapat pada file berikut. Nah, di sini setelah terdapat untuk data produk, itu terdiri dari produk name, quantity, product type, untuk sales price-nya, dan internal reference-nya. Kita akan mengisi menggunakan data berikut. Yang pertama itu ada cat food. Untuk produk type-nya itu storable product. Sales price-nya 250.000. Dan teksnya kita hilangkan saja. Lalu untuk internal reference-nya itu ojek 001. Dari sini kita dapat menambahkan untuk gambar dari produknya. Kemudian kita akan menambah quantity dengan mengklik update quantity. Di sini untuk kuantitinya itu 50 unit. Dan 50 buah. Karena kita klik apply. Go to website. Nah, di sini telah terdapat untuk produk cat food-nya. Di sini masih mata uangnya itu dolar, kita dapat ubah nantinya pada price list. Kita akan menambahkan untuk produk berikutnya dengan mengulangi langkah yang sama. Dari sini saya telah berhasil membuat produk berdasarkan data yang ada. Di sini dapat kita lihat terdapat cat food, dog food untuk automatic pet feeder, pet carrier, dan pet blooming kit. Dari sini saya juga telah melakukan untuk update kuantitinya. Jadi sudah terdapat untuk on hand terdapat 50. Kemudian di sini saya telah melakukan publikasi terhadap produk tersebut. Saya telah mengubah menjadi publish, sehingga telah berubah menjadi publish. Kemudian kita akan pergi ke price list untuk mengubah mata uang agar menjadi rupiah. Nah, di sini untuk price list-nya kita ubah menjadi IDR saja. Kemudian kita klik save manually. Untuk public price list-nya kita gunakan IDR atau Indonesian Rupiah.
Lalu kita akan coba lihat ke produk kembali. Nah, maka di sini untuk mata uangnya telah berubah menjadi rupiah. Kemudian kita akan membuat diskon di diskon and loyalty pada e-commerce. Seperti skenario, kita akan membuat sebuah voucher diskon 10%. Ini telah terdapat datanya. Nah, di sini terdapat data untuk program name-nya. Di sini untuk program name-nya itu 10% diskon kupon. Kita gunakan 10% diskon kupon. Kemudian untuk program teknik kupon, lalu validity-nya itu karena hanya berlaku untuk sampai 1 hari saja, maka karena hari ini tanggal 12, untuk validity-nya itu tanggal 13. Kemudian untuk currency-nya itu DR, lalu untuk website-nya itu kita gunakan website Polycare yang kita buat. Kemudian di sini terdapat conditional rules, di mana minimum quantity satu buah untuk minimum purchase-nya itu Rp500.000. Untuk produknya yaitu all product. Kemudian kita klik save. Lalu terdapat reward, di mana reward type-nya itu diskon dan diskonnya itu 10%. Nah, di sini ini sudah sesuai, itu reward diskon dan diskonnya 10%. Kemudian kita klik save manually. Lalu kita akan mengenerate kuponnya untuk jumlah yang akan kita berikan. Untuk kuantitinya itu sebanyak 10. Dan untuk core-nya itu kita ada pilih untuk anonymous customer atau hanya customer yang dipilih saja. Di sini saya memilih anonymous customer. Untuk valid until-nya itu tanggal 13. Kemudian kita klik generate coupons. Nah, maka di sini akan berubah menjadi 10 kupon. Kemudian kita akan membuat code for 10% ordernya. Dan di sini untuk validity-nya sama tanggal 13. Dan di sini terdapat diskon code-nya itu OCFDVD10. Ininya diskon code. Untuk currency-nya IDR, validity-nya sampai tanggal 13. Untuk website-nya OLICAP. Kemudian conditional rules-nya untuk diskon codingnya itu OC10. Untuk minimum kuantitinya satu dan minimum purchase-nya Rp500.000. Untuk teksnya excluded saja. Untuk produknya itu all product, semua produk kita pilih saja. Kemudian kita klik save. Dari sini kemudian kita klik button save manually. Dari sini kita telah berhasil untuk membuat diskon yang loyalty.
Kemudian kita akan pergi ke websitenya untuk melihat homepage, di mana kita akan lihat pada menu shopnya apakah produk yang telah kita buat sudah terdapat. Nah, di sini untuk 5 produk yang telah kita buat sudah terdapat pada menu shop. Kemudian kita akan pergi ke configuration, lalu payment providers. Nah, di sini kita akan melakukan wire transfer. Kita klik button install. Nah, di sini kita telah berhasil mengactivate-nya, tapi di sini masih disable. Kemudian kita klik saja. Nah, di sini kita akan memilih untuk test mode. Untuk websitenya itu Oricare. Kemudian kita akan publish. Di sini sudah terpublish, maka kita mengaktifkan wire transfer. Kemudian kita akan pergi ke user customer untuk melakukan pembelian produk. Di sini saya telah login menggunakan Cita Customer pada browser Google Chrome versi incognito. Kemudian kita akan pergi ke website. Dan di sini telah terdapat tampilan dari website yang telah kita buat, di mana terdapat menu home. Di sini terdapat about us, lalu ada beberapa deskripsi produk, kemudian voucher diskon, dan tahapan untuk metode pembayaran. Dari sini kita akan membeli produk, maka kita akan pergi ke menu shop. Nah, kita dapat men-search-nya yaitu dengan kodenya. Nah, di sini terdapat produk yang telah dibuat sebelumnya. Sini saya selaku customer akan membeli automatic tag feeder banyak 1 buah. Maka kita klik add to chart. Kemudian kita dapat pergi ke menu dengan icon keranjang. Nah, di sini kita dapat memasukkan diskon code, di mana sebelumnya kita telah membuat, yaitu dengan kodenya FVB10. Kemudian kita klik apply. Nah, maka di sini kita dapat pengurangan harga sebesar 150.000, yaitu 10%. Kemudian kita akan pergi ke proses checkout. Di sini kita harus mengisi address untuk customer. Nah, di sini kita telah mengisi untuk alamatnya, kemudian kita klik next. Nah, di sini telah terdapat untuk shipping address-nya, billing address-nya, ini juga telah totalnya itu telah dikurangi dengan diskon 10%. Kemudian kita klik confirm saja apabila untuk address-nya sudah benar. Nah, di sini kita akan memilih untuk metode pembayarannya itu menggunakan wire transfer. Karena kita telah mengaktifkan sebelumnya itu metode pembayaran wire transfer. Kemudian kita klik pay now apabila telah sesuai. Nah, di sini telah terdapat untuk sales ordernya dengan nomor S000441. Kemudian kita akan beralih ke user webcom. Nah, di sini pada browser Mozilla saya telah login menggunakan Wiwi Webcom. Kemudian kita akan pergi ke website.
ke e-commerce, lalu klik order. Nah, di sini kita cari untuk numbernya, sales ordernya menyesuaikan dengan sales order yang ada pada berikut ini, yaitu S000411. Nah, di sini terdapat untuk customer-nya itu cicak customer, untuk numbernya sudah sesuai, kita klik saja. Nah, di sini terdapat customer, di sini terdapat informasinya pada log note-nya, bahwa the customer has select wire transfer to make the payment. Di sini juga sudah terdapat rinciannya. Kemudian kita akan klik confirm saja apabila telah sesuai. Untuk expiration-nya kita pilih dan kita save manually, kemudian klik confirm. Nah, di sini telah berubah menjadi sales order, akan pergi ke user inventory, yaitu ina inventory. Kemudian kita akan pergi ke modul inventory, lalu delivery order. Kemudian kita cari untuk nomor dokumennya yaitu S000411. Nah, di sini terdapat untuk jajak customer, kita klik saja. Lalu di sini statusnya itu waiting dari www.webcom. Kemudian kita akan melakukan untuk banknya itu satu. Kemudian kita klik validate. Di sini statusnya telah berubah menjadi done. Kemudian kita akan kembali ke www.webcom. Nah, di sini kita dapat mengeceknya kembali. Apabila telah sesuai, maka kita dapat create invoice. Untuk paymentnya menggunakan regular invoice. Kita create saja. Nah, kemudian kita akan ke user accountant. Kemudian kita akan pergi ke accounting, ke customer, lalu ke invoice. Dari sini terdapat untuk customer sejak customer. Kita klik saja. Dan di sini masih berupa draft invoice, customer invoice-nya, maka kita akan lakukan untuk confirm saja. Untuk invoice date-nya jangan lupa diisi. Nah, kemudian kita klik confirm. Nah, di sini telah berubah yang tadinya menjadi draft sehingga menjadi post dengan nomor customer invoice-nya dengan INT/2023/00005. Nah, kemudian kita akan kembali ke user customer. Kemudian kita akan pergi ke My Account. Nah, di sini kita ke Invoice and Bills. Nah, dengan untuk nomornya menyesuaikan yang tadi, yaitu 2023/005, dengan amount-nya itu 1.350.000, kita klik saja, kita lakukan pay now. Kemudian kita akan pergi ke user accountant untuk meregister payment. Nah, di sini untuk jurnal itu bank saja, untuk payment method yang manual, untuk amount-nya itu
Betul, 1.350.000. Kemudian kita create payment. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi in payment. Kemudian kita juga dapat melihat pada user customer. Nah, pada user customer di sini statusnya juga telah berubah menjadi pay. Kita dapat melihatnya. Nah, di sini pada user accounting, setelah berubah menjadi in payment, setelah itu maka kita telah berubah untuk pada user customer-nya, untuk status pembayarannya telah menjadi pay. Sekian penjelasan terkait dengan simulasi menggunakan modul website dan e-commerce sesuai dengan skenario yang telah ada pada hari awal. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.